Oke, selamat malam Indonesia. Wah, selamat datang di Athlon Active Run Virtual Workshop. Nah, malam hari ini bersama saya Yano selama beberapa menit, atau mungkin sejam atau mungkin lebih. Kalau asik pembicaraannya nanti akan kita pokoknya udah keep going on aja lah. Dan pada malam hari ini tentunya kita akan membahas tentang gimana sih berlari itu sebenarnya. Apakah teman-teman yang sudah mulai berlari atau yang lagi asik-asiknya lari ini larinya udah bener atau salah? Karena pada malam hari ini kita akan kupas tuntas dengan bintang tamu kita, di mana bintang tamu kita ini adalah salah seorang certified running coach yang katanya sedang naik daun. Nah, itu adalah Coach Aulo Aul. Oke. Halo, selamat malam. Iya, stay tune aja pokoknya, jangan kemana-mana, tetap di Athlon Active Run Virtual Workshop. And we're back to Athlon Active Run Virtual Workshop. Dan tentunya masih di pembahasan larimu sudah benar atau salah. Dan langsung aja kita sambut bintang tamu kita pada malam hari ini, seorang certified running coach yang katanya sedang naik daun. Please welcome Coach Aulo Aul. Halo, selamat malam teman-teman. Selamat malam, Coach. Malam Mas Yano. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Masih berlari? Saya masih berlari. Oke, Coach. Ini pada malam hari ini teman-teman yang nonton pada malam hari ini pasti ada beberapa juga yang lagi ikut Athlon Active Run virtual nih. Iya. Nah, jadi malam hari ini tuh kita ingin tahu apakah teman-teman larinya ini sudah benar atau masih mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki ataupun memang masih ada yang salah-salah kaprah. Iya. Karena kalau kita tahu olahraga lari ini kayaknya bukan hanya sekedar melangkah lebih cepat aja. Betul. Gitu. Dan kita pengen tahu juga dari Coach Aul nih, kalau boleh tahu
Kalau kita melakukan sesuatu itu kan pasti ada tujuannya. Betul. Dan pastinya tujuan itu akan menghasilkan manfaat nih. Iya. Ya kan? Kalau kalau dilihat dari sudut pandang lo nih sebagai running coach gitu ya. Sebenarnya manfaat dari berlari atau olahraga lari itu tuh kayak gimana sih coach? Oke, gini. Olahraga lari ini kan adalah olahraga the mother of sport. Yang bisa dibilang seperti itu. Jadi memang olahraga yang sering banyak dilakukan oleh olahraga-olahraga lain. Nah, benefitnya yang pertama biasanya untuk para pelari itu mengejar sehat. Itu primernya seperti itu. Alasan yang paling pasaran. Mungkin nanti banyak di pilihan-pilihan sekundernya kayak mengobati rasa stres kayak gitu-gitu. Jadi ya intinya untuk yang pertama adalah agar tubuh kita bisa sehat. Kayak gitu. Kalau dibilang tubuh sehat itu seperti apa dulu nih coach? Jadi kalau untuk sehat itu ya semuanya jadi dirubah karena pada saat berlari kita jadi bisa disiplin gitu loh. Harus tidur cepat, terus juga harus bangun pagi, terus juga tubuh kita siap ketika kita menjalankan aktivitas itu ya benar-benar kondisi badan harus benar-benar fit. Mau nggak mau ya kita harus konsisten gitu sama apa yang harus kita lakuin karena kan olahraga lari ini memang olahraga ringan. Termasuk olahraga ringan untuk para pelari pemula. Tadi juga sempat disinggung menjadi disiplin tidur lebih cepat. Nah ini dia nih coach. buat kayak gue gitu kan ya gue juga sebenarnya bekerja ya. Karyawan. Kita termasuk rekreasional lah. Betul. Ya gitu ya. Tapi itu berpengaruh juga ya sama membuat pola tidur kita menjadi lebih bagus gitu. Iya karena kan tubuh itu juga karena tidur itu adalah recovery paling baik dalam olahraga. Jadi kalau kita aktivitas sudah berat nih, misal Mas Yano lari biasanya pagi apa sore? Tergantung. Kalau gue tuh biasanya kalau di hari biasa tuh gue lebih prefer abis selesai kerja. Berarti sore ya? Sore ke malam lah. Ya naik run. Kalau misalkan di weekend baru tuh pagi. Gitu. Nah kalau olahraga pada saat pagi hari rasanya seperti apa? Misalnya nih, apakah ada efek ngantuk kah? Ya, kadang-kadang ada efek ngantuknya. Cuman biasanya kalau weekend ngantuk tuh hilang karena nggak kerja. Gitu. Gimana tuh coach? Jadi gini, tadi kan ya lari itu memang harus butuh kesiapan tubuh. Jadi kalau misalnya kita itu olahraga pagi hari misal terus tidurnya malamnya begadang, pasti hasilnya nggak akan bisa maksimal. Oh ya benar tuh, benar. Yang efeknya ya banyak, bisa salah satunya ya jadi tadi cepet ngantuk, terus juga badan pada sakit, ditambah lagi nutrisinya. Itu dia, goreng-goreng, mie ayam. Itu favorit saya kalau habis lari. Kok kayak gitu ya berarti ya. Tapi kalau gimana ya maksudnya ya? Kalau lari itu kalau mau malam mau pagi sebenarnya ada bedanya nggak sih coach? Jadi gini, manfaatnya gitu loh. Manfaat sebenarnya hampir punya sisi lebih dan sisi kurangnya. Biasanya kalau orang yang lari pagi itu lebih fresh. Dia vibes-nya lebih enak pagi karena ada matahari terbit, ada suara burung-burung, jadi juga terus juga tubuh juga lebih fresh. Dibanding dengan kita lari sore, paginya udah kerja, sorenya harus lari. Kalau mau tetap performa pada saat lari sore, usahakan fueling dengan baik. Kayak contohnya misalnya jangan sampai skip breakfast atau sarapan pagi. Terus apalagi tuh? Pada saat berlari kan yang dibutuhkan kan energi. Nah itu yang harus dimakan berarti kan ya salah satunya karbohidrat, terus juga banyak makan buah, terus minum yang cukup. Biasanya kalau minum sehari berapa liter? Harusnya sih 8 liter ya. Wah banyak sekali. Banyak ya? Gimana sih? 2-3 liter. Enggak, 8 liter kalau saya lagi tinggal di gurun pasir. Itu biasa, koreksi. Kebanyakan minum. Makanya lihat badan. 2-3 liter. Ya. Ketahuan saya bohongnya memang ya. Jadi pokoknya setiap mau lari sore atau pagi, karena kan ini jadi sering perdebatan ya. Betul. Sama orang-orang gitu. Maksudnya lari pagi atau sore mana yang lebih baik. Jadi sebenarnya nggak masalah. Disesuaikan dengan kondisi, karena kan kita juga pelari rekreasi. Ya, kita punya kesibukan masing-masing. Ada yang mungkin di pagi harus kerja. Atau bahkan ada yang kerja pagi tapi mungkin masuk jam dari jam 9 sampai jam 3 gitu. Jadi bisa dipilih lah. Kalau emang nggak sempat pagi ya
nggak apa-apa sore, tapi itu tadi fuelingnya harus bagus. Oke, jadi sebenarnya yang saling berkaitan ini adalah 3 hal ya, lari, nutrisi dan juga recovery. Betul. Oh, Itu biar hal terpenting. biar dapat manfaatnya, Betul. sehat. Jadi, ibarat kata kalau motor dipakai jauh nih, harus sering ganti oli, harus sering di maintenance lah. Oh, percuma motor casingnya bagus-bagus, tapi kalau mesinnya tidak di maintain ya nggak bisa touring jauh-jauh berarti. Wah, iya, hanya bisa cuman ke minimarket depan Betul. gang aja gitu. Oke. Ke pasar. Selain sehat, tadi kita udah bahas tentang sehat tuh. Jadi kalau larinya pengen dapat sehatnya, tentunya ada faktor-faktor lain juga. Betul. Selain sehat, itu ada apa lagi, Coach? Manfaat dari yang olahraga lain lari. Meningkatkan kinerja otak. Oh gitu. Iya, jadi kalau yang lagi stres-stres biasanya tuh apa pelariannya? Harus lari. Oh, harus lari. Iya. Oke, jadi bisa dilihat kalau misalkan teman-teman yang sudah semakin jauh larinya, kebayang masalahnya seperti apa. Betul. Oke, itu berarti kinerja otak. Nah, biasanya sih, nah ini sih manfaat yang gue dapat memang. Jadi kalau kerja biasanya ya suntuk lah pasti. Suntuk pastilah gitu, rutinitas yang memang kadang-kadang kalau lagi season kerjanya tinggi gitu kan ya. Biasanya kalau sore lari kayaknya langsung fresh gitu. Betul. Loh. Oke, jadi pulang tinggal bobo nyenyak. Iya. Oke, itu dia tadi contohnya. Dan selain itu ada apa lagi, Coach? Dan di masa pandemi ini berarti kita kan harus meningkatkan imun tubuh kita. Oh iya, nah, betul. itu yang paling penting adalah ya itu olahraga. Apapun olahraganya itu sangat meningkatkan imun tubuh. Berarti salah satunya ada lari. Makanya sekarang banyak kan para pelari yang mulai terjun ke jalur-jalur Sudirman, terus juga pesepeda. Benar-benar, kayaknya berasa ya semenjak pandemi ini kok kayaknya semakin banyak wajah-wajah baru yang mulai lari, aktif gitu-gitu ya. Betul. Oke, karena juga satu waktu itu kan kita udah cukup istilahnya waktu baru-baru mulai pandemi kemarin kan ini ya, nggak boleh banyak keluar rumah, begitu udah mulai ada anjuran olahraga, ya sudah pada itu semua. Tapi nggak apa-apa, malah bagus ya. Bagus. Jadi ya karena kemarin juga pandemi sempat turun juga kan para pelari itu, jadi ada yang takut takut bertemu banyak orang. Nah akhir-akhir ini ya udah mulai dibolehkan lagi olahraga di luar. Jadi ya makin banyak, apalagi kalau weekend. Oh iya, benar. Dan semoga mudah-mudahan kedepannya juga semakin banyak lagi ya, kita berharap tentunya ya, karena race lari. Salah satunya itu. Salah kehadiran race biasanya tuh menjadi motivasi teman-teman, dan kalau yang memang udah ke ranah-ranah yang mau serius tuh kayak pembuktian latihan gue ini udah bener atau belum sih. Betul. Gitu. Selain itu manfaatnya ada apa lagi, Coach? Atau ada istilahnya? Gue ini ada yang pertanyaan nih. Lari itu olahraga yang paling murah. Betul. Gue antara yakin gak yakin gitu. Jadi gini, dibilang olahraga paling murah ya sebenarnya semua olahraga murah. Yang dibutuhkan ya hanya kemauan dan konsisten. Oke. Gitu. Dibilang murah ya karena memang hanya butuh sepatu dan pakaian lari aja. Sama kaki tentunya. Sama kaki. Anda, betul. Iya, olahraga lari pakai apa? Pakai kaki. Pakai kaki, bukan pakai sepatu. Bukan pakai sepatu. Iya. Oke, karena ada yang barefoot juga. Oke. Gimana terus, Coach? Lanjut. Jadi gini, ya bisa dibilang olahraga paling murah. Karena ya kita hanya butuh tadi sepatu, terus juga makin naik level, makin kita sering berkumpul dengan para pelari, mungkin kata-kata olahraga paling murah itu akan tersingkirkan. Banyak kejadian-kejadian, ada klien-klien saya sudah mulai bajunya selempang Miss Universe. Iya, Contohnya. Tapi juga salah satunya aparel olahraga yang cocok buat olahraga lari ya juga Athlon tentunya cocok. Betul. Ya. Ya, oke. Jadi itu ya, semakin biasanya jam terbang semakin banyak, semakin cari-cari. Tapi memang kalau gue ngobrol sama teman-teman yang baru mulai lari gitu ya, gue kalau ditanya soal pilihan outfit ataupun memang aparel atau sepatu ya, bahkan yang menjadi modal utamanya lari, ya pasti gue akan jawab aparel atau sepatu yang memang menunjang untuk olahraga lari. Betul. Gitu ya. Yang ya salah satunya teknologi ya bisa menyerap keringat dengan baik. Itu juga kalau sepatu ya sepatunya harus yang lembut kayak gitu-gitu. Jadi jangan pakai sepatu yang keras tapaknya yang membuat kita lari malah menjadi berat. Tapi biasanya itu semua akan terlihat semakin banyak jam terbangnya udah mulai semakin aware ya gitu loh. Dan kalau bicara soal lari nih, biasanya yang suka susah tuh mager gitu. Nah, buat menghindar rasa mager tuh gimana? Jadi gini, kalau untuk baru mau mulai lari, tentukan dulu target kita apa. Apakah banyak sih target untuk lari? Yang paling banyak orang adalah pengen berat badan. Harus ya proporsional badan lah seperti apa.
Yang kedua itu biasa ada target race di nasional atau mau di internasional. Jadi ketika kita punya target, maka motivasi kita akan tertuju ke sana. Jadi nggak ada tuh namanya cuman sekali seminggu habis itu udah hilang. 2 kali seminggu habis itu udah hilang. Bahkan ditinggalin tuh olahraga lari. Jadi kembali lagi ke tujuan ya. Seperti itu biar dapat faedahnya. Harus punya target kayak misalnya makin lama nanti kayak harus personal record lah waktunya dari 5 kilonya, 10 kilonya. Ada juga yang personal record untuk jarak larinya dari 5 kilo, 10 kilo, bahkan sampai bisa HM. Jadi ada yang mau naik tingkat ke jarak atau memperbaiki waktu ya. Itu pilihan. Itu pilihan tentunya. Jadi silakan teman-teman tentukan target biar dapat benefit yang tadi juga sudah Coach Aul sampaikan. Nah, tentunya kalau kita tahu nih ya di olahraga, kayaknya sih nggak cuma lari doang ya olahraga ya. Olahraga tuh kayak dibilang susah-susah gampang gitu. Kalau udah mulainya kita gampang, tapi semakin kesana tuh biasanya suka ada hal-hal yang memang kita rasa bener tapi ternyata orang lain bilang salah gitu, dan malah kadang-kadang yang salah itu bisa dijadiin kalau nggak ada yang negor biar bener nih bisa jadi keterusan gitu loh. Dan kira-kira apa sih yang boleh dan nggak boleh di olahraga lari gitu. Nah kita mulai dari bad habitnya dulu deh gitu ya. Kalau lari biasa, kalau gue nih awal-awal lari tuh sering ditegur sama teman-teman gue tuh yang memang udah lari sebelumnya gitu ya. Badan lo tuh bongkok gitu. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Biasanya kalau dari Coach Aul selama ini nih, kan Coach Aul juga pengalaman pasti sering ngehandle teman-teman entusias yang ingin memperbaiki performanya gitu. Betul. Kan. Itu tuh biasanya apa aja sih yang kebiasaan-kebiasaan jeleknya teman-teman yang udah menekuni olahraga lari gitu loh. Kebiasaan para pelari rekreasional ya. Rekreasional aja deh kita bahas deh. Rekreasional. Ya, soalnya teman-teman di sini pasti banyaknya rekreasional ya. Betul. Yang pertama sih, sebenarnya banyak. Ya. Melupakan warm up dan cooling down. Wah, gue juga sering. Mungkin kalau kita sering lihat di SCBD atau di GBK itu banyak orang yang baru datang ngobrol hahaha, tiba-tiba langsung lari 10 kilo, 15 kilo. Udah gitu langsung ngebut lagi. Udah gitu langsung ngeluh nih, misal kalau dia punya pelatih, coach ini sakit. Saya tanya, tadi pemanasan nggak? Tadi cooling down nggak? Nggak. Oh yaudah, itu berarti salah satu penyebabnya. Ini yang paling umum. Paling umum. Termasuk gue. Oke. Ya mungkin yang karena udah datang pagi-pagi terus juga nggak sempat hahaha, jadinya lupa untuk warm up. Hahaha, lupa diri. Gimana sih? terus lanjut, apalagi tuh Coach? Kalau biasanya juga untuk para pelari pemula nih, terlalu banyak melakukan atau terlalu panjang durasi waktu larinya. Contoh misalnya. Loh, gimana tuh? Kayak misalnya baru pertama lari langsung lari 12 kilo, apakah mungkin? Sedangkan dia benar-benar baru belajar lari. Bisa cedera nanti bisa ujung-ujungnya. Cedera. Oke. Nah, jadi itu semua harus dipelajari. Walaupun emang olahraga yang sangat simple ya, seenggaknya punya teman untuk bisa ngasih advice, cara yang berpengalaman. Ada yang ngasih advice tapi advice-nya menyesatkan. Jangan. Harus pinter-pinter nyari temen ya. Betul. Oke. Jadi ya tadi saya ngeliat teman saya udah ada yang ketawa tuh yang nonton. Boleh disebut nggak boleh? Jangan. Oke. Biar pada sadar sendiri aja. Nah, gimana tadi tuh? Harus ada teman yang bisa motivasi itu. Betul. Jadi kayak tadi bertahap, jangan langsung lari dengan durasi yang panjang. Kalau misal dari baru belajar lari ya, patokan adalah durasi dulu. Jangan langsung ke jarak. Mindset kita ubah. Mindset ke durasi. Dan untuk biasanya kan pelari kan pada ngomongin kecepatan nih, pace-nya berapa nih. Nah, itu coba disingkirkan dulu untuk pelari-pelari awal. Teman-teman komunitas. Tolong diperhatikan. Jangan jadi pelari virtual. Ini lagi bahas acara virtual masalahnya. Nanti kita singgung nanti. Nah, gimana? Lanjut. Jadi ya itu tadi, progresif. Jadi jangan langsung lari dengan durasi yang panjang. Karena kan otot kita juga butuh penguatan. Jadi memang nggak boleh langsung dihajar dengan durasi atau jarak yang panjang. Progresif dari 30 menit. Terus juga olahraganya usahakan dari kayak 3 kali seminggu. Sisanya istirahat dulu. Misalnya selang-seling gitu loh olahraganya. Jadi jangan tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis lari 10 kilo terus. Nah, itu sangat tidak dianjurkan ketika jadi pelari pemula. Sebenarnya boleh sih, tapi nggak dianjurkan. Apalagi kalau yang baru-baru. Betul, karena kan apalagi lari itu kan ya otot bagian bawah. Jadi bagi lower body kalau nggak dikasih istirahat ya, untuk besoknya ya akan jadi cedera. Jadi no pain no gain ya jangan gitu-gitu amat lah gitu ya. Mungkin kalau kata-kata no pain no gain mungkin nanti di
tahap selanjutnya. Oke. Kalau sudah mulai dapat feel-nya. Betul. Apalagi coach atau yang biasanya teman-teman lari ini lakukan tapi ternyata ini tuh kebiasaan yang tidak dianjurkan. Selanjutnya adalah apa tuh? Lari menggunakan tumit. Oh, oke. Jadi ternyata lari se-concern itu ya? Betul, karena ya lari itu nggak cuma lari, butuh teknik, butuh ilmu, butuh orang yang bisa memberikan ilmu tersebut. Contohnya kayak bapak di samping saya ini. Oke. Jadi harus ada, kalau bicara tentang teknik berarti harus ada orang yang memperhatikan. Kalau kita melakukan sendiri ya udah gue lari udah bener nih, nggak mungkin kan, karena kita ngelihat nggak mungkin kita bisa ngelihat diri kita sendiri, kecuali kalau dari kaca. Iya. Nggak mungkin kan lari di kaca. Gue sampai mikir dulu gimana sih? Oh iya. Terus. Jadi gitu ya. Kebanyakan pelari ini nih menggunakan tumit. Karena apa? Karena terlalu memanjangkan langkah kaki, yang menyebabkan badan menjadi ke belakang. Terus juga lutut akan kena bagian tanah tuh terlalu keras, akhirnya jadi cedera. Oh gitu. Cederanya banyak. Maksudnya bagiannya banyak, nggak hanya cuma lutut, kayak bagian back, terus juga hamstring, kena glutes. Dan itu akan menjalar kalau didiemin terus ya akan menjadi cedera menaun. Jadi tanpa disadari tuh bagian tubuh kita tuh meskipun kita olahraga pakai kaki gitu ya, cuman langsung bisa nyamber kemana-mana gitu ya. Iya. Bisa nyambung kemana-mana cederanya. Makanya tadi sampai bilang sampai ke back, sampai ke glutes. Karena apa? Karena ototnya nggak kuat. Karena dia melewati yang namanya itu penguatan. Jadi lari itu nggak hanya cuma lari. Butuh otot-otot, butuh latihan penunjang seperti ya meningkatkan massa otot, terus juga meningkatkan kinerja otot dengan baik ya dengan latihan strength. Kayak gitu. Itu salah satu kebiasaan yang buruknya lah ya. Kalau itu deh kebiasaan-kebiasaan ini, mudah-mudahan teman-teman sudah semakin tercerahkan dengan pencerahan dari Coach Aul tadi ya. Nah, kalau soal yang boleh dan nggak boleh dilakukannya, gitu loh. Kayak apa ya contohnya? Lari nih, boleh nggak sih kalau misalkan gue ngasih contoh ya gitu ya. Misalkan dalam satu kali lari gue pengen menyelesaikan 10 kilo gitu. Iya. Tapi gue nggak, males gue minum gitu loh. Boleh apa nggak sih? Karena kan pada saat berlari kita itu mengeluarkan apa? Keringat. Dan keringat itu harus digantikan dengan cairan tubuh. Nah, cairan itu harus diminum. Ya salah satunya ya apapun minumannya, tapi kalau usahakan kalau bisa minum air mineral. Terlebih dahulu, baru minum kayak isotonik kayak gitu-gitu. Dan berapa durasinya? Itu patokan adalah 15 menit atau setiap 3 km. Jadi patokannya 15 menit atau setiap 3 km. Betul. Nah terus kalau yang bicara do and don'ts-nya di lari nih gitu, apa tuh coach? Kalau do and don'ts ya kebalikan dari tadi, misalnya tadi nggak warming up ya usahakan warming up. Terus juga pada saat setelah berlari usahakan untuk bisa cooling down. Wah ada juga ya? Ada juga. Tapi ada yang bilang pendinginan udah cukup jalan kaki aja deh gitu, nurunin jadi lari, turun pelan-pelan jadi jalan baru selesai. Iya itu kan lebih menurunkan si detak jantung atau heart rate. Kan pada saat berlari juga otot kaki kita juga akan bergerak, jadi ya harus di cooling down juga untuk si otot ini dikembalikan ke posisi awal kembali yang tadinya renggang menjadi lebih relax lagi. Ada lagi coach kira-kira do and don'ts-nya di lari atau seperti apa? Do and don'ts di lari ya paling itu aja sih cukup. Jadi kalau buat teman-teman pelari pemula mau cari do and atau mau cari tips and triknya biar di lari itu semakin bagus, maksudnya kan sekarang apalagi banyak virtual run nih gitu. Apalagi virtual run kan harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu gitu ya gitu. Nah, disarankan nggak tuh kalau setiap hari lari kayak tadi? Sebenarnya kalau untuk menjalankan tugas dari suatu acara yaitu oke aja selama memang sudah terlatih. Jangan sampai baru ikut lari terus ketemu program-program virtual ikut aja. Ya memang efeknya nggak sekarang. Mungkin kalau cuma lari hanya sekedar lari ya is oke lah. Tapi kan tubuh juga butuh istirahat. Jangan sampai diforsir setiap hari. Jadi sarannya Coach Aul dalam misalkan nih virtual run ada sebulan lah biasanya dengan jarak waktu berapa puluh kilo lah let's say. Betul. Ya. Dan itu boleh dilakukan dalam beberapa kali submit gitu ya. Itu disarankan dalam berapa kali dan gimana cara kita menentukan berapa jarak lari yang harusnya kita tempuh dalam satu kali lari gitu. Biar selesainya nih enak, benefitnya dapet, nggak cedera juga, kita juga senang terima nanti rewardnya gitu. Gimana? Ya biasanya kalau untuk
program virtual itu kan biasanya kayak cuman selama sebulan ya. Sebulan taruhlah ya. Paling banyak berapa Mas Yano mungkin pernah ikut? Paling ya 50 lah taruhlah. 50 kilo. Ya. Berarti kan kayak sebulan 50 kilo itu sangat sedikit. Sedikit ya? Sedikit. Untuk kalau memang ukuran Anda. Enggak. Lihat dulu seminggu berapa kali lari. Oke. Nah, misal kalau untuk ini kan sebulan 4 minggu berarti ya misalnya kalau seminggu 10 kilo atau ada momen di mana di sesi terakhir ditambahin jadi 15 kilo kan pas kan jadinya 50. Iya ya. Jadi misalnya minggu pertama 15, minggu ketiga 15, minggu kedua 10, minggu terakhir 10. Oke. Silakan diatur tapi ya harus disesuaikan juga misalnya kalau emang terlalu jauh ataupun ada rasa sakit ya lebih baik di stop, jangan dilanjutin. Nggak apa-apa. Jadi istilahnya kalau nggak selesai nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kalau misalkan tubuh udah ngasih sinyal nggak enak. Betul, nih. karena setiap orang juga punya sinyal tersendiri. Kita tahu, makanya ada kata-kata listen your body. Itu dia banyak dipakai di seminar-seminar motivasi olahraga ya. Listen to your body. Betul. Ya. Don't listen to your friend, apalagi friend yang menyesatkan. Ya, tidak boleh. Kenali tubuh Anda, jangan sampai olahraga lari ini malah jadi membuat Anda sakit. Oke. Atau cedera. Tak kenal maka tak sayang. Gimana mau sayang sama olahraga lari kalau nggak kenal olahraga lari? Kenali dulu olahraga lari. Gimana cara berlari yang baik, gimana cara lari yang efisien. Ketawa aja nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa ketawa aja. Nggak usah malu-malu ketawanya. Mungkin teman-teman di sana lagi sedang ketawa. Iya betul. Oke, di sini kayaknya kita udah banyak terima pertanyaan yang masuk nih coach. Oke. Karena jadi nanti setiap sesi kita akan buka Q&A dan akan dicerahkan langsung oleh sang pencerah. Sang pencerah. Mungkin bisa dibantu sama Mas Yano. Ya oke. Kita akan baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah di submit tadi ada melalui Instagram Q&A ataupun yang teman-teman yang mengikuti pada sesi Zoom pada hari ini bisa langsung tulis di kolom komen. Oke, pertanyaan pertama ini dari @mswadali. Berat badan saya 110 kilo. Latihan yang cocok untuk saya seperti apa nih dan durasinya berapa lama? Silakan Coach Aul. Oke. Ini berarti saya nggak tahu ya tinggi badannya berapa. Bisa dibilang kalau udah menanyakan ini berarti overweight. Oke. Nah, kalau overweight itu kalau latihannya terlalu banyak lari itu juga sangat tidak dianjurkan. Oke. Jadi usahakan untuk berat badan seperti ini dengan kategori overweight banyak jalan. Nggak apa-apa, jalan kaki untuk penguatan bagian kaki dan juga yang terpenting adalah menjaga mulut Anda. Kok gitu? Makannya jangan dipaksa. Maksudnya dipaksa dalam arti jangan sering makan yang bukan tidak sehat. Kurangi gula, kurangi gorengan. Karena jika berat badan itu ya paling pengaruh ya di pola makan. Oke, berarti olahraga hanya maintenance saja. Oke, berarti kembali lagi ke polanya dulu. Betul. Apalagi soal makanan dikonsumsi. Iya. Oke, tapi jadi jalan nggak apa-apa ya? Jalan nggak apa-apa, diiringi dengan penguatan juga. Kalau emang mau masuk ke level untuk bisa berlari. Jadi olahraganya ya kayak strength training, cardio workout, dan juga hindari lompat-lompatan dulu. Oh gitu. Karena sekarang kan lagi tren tuh lompat-lompat. Karena kalau berat badannya overweight, kalau kita banyak impact ke lantai, ini akan kena bagian lututnya. Kalau nggak kuat ya, makanya harus dikuatin dulu semua elemen otot-ototnya. Oke. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Semoga tadi masih tercerahkan ya. Ini dari @budi_jaksel. Coach, kalau tujuannya untuk nurunin berat badan, berarti kalori harus banyak terbakar. Nah, itu bisa dicapai dengan pace kencang atau jarak yang jauh atau dua-duanya. Nah, jadi gini. Ini untuk yang teman-teman mau fat loss nih. Gimana tuh? Jadi harus kencang larinya atau jauh larinya? Oke, gini. Gimana? Jadi kalau untuk nurunin berat badan berarti kan kalori yang dibakar. Itu sesuai dengan kondisi teman-teman. Misal terhitungnya ya kalau pakai aplikasi atau pakai smartwatch lah. Oke, alat penghitung lah pokoknya. Betul, itu terhitung dari umur, tinggi badan dan berat badan. Oh, itu harus dimasukin dulu ya? Oke. Jadi ya semakin banyak terbakar kalori ketika intensitas latihan kita semakin tinggi dan durasinya semakin panjang. Itu adalah salah satu komponen yang bisa membakar kalori lebih banyak. Oke. Ya maksudnya indeks pembakar kalori. Jadi kalau misalnya olahraganya lama, durasinya panjang tapi intensitasnya rendah, itu juga bisa membakar tapi nggak sebanyak kalau kita lebih cepat dengan durasi yang panjang. Jadi gitu untuk kalori. Oke. Jadi disarankan main intensitas rendah. Intensitas rendah dengan durasi yang panjang. Kalau mau lebih terbakar lebih banyak lagi dengan intensitas yang tinggi dan durasinya juga panjang. Jadi gitu. Tapi kembali lagi listen to your body dulu. Kuat biasanya atau tidak? kalau orang yang larinya cepat-cepat nggak bisa
panjang durasinya. Oke. Karena batasnya hanya sampai misalnya cuma sampai 30 menit, nggak bisa sampai 1 jam dengan misal PC PS4 kayak gitu-gitu. Oh, macam-macam ternyata. Macam-macam, Jadi iya. mau masalah kecepatan lari atau jarak bisa sebetulnya. Bisa. Tapi kembali lagi tergantung kekuatan tubuh ya. Oke. Biasanya kalau 1 jam itu olahraga lari ya terbakar 500 sampai 600. 500. Oh, udahannya makan nasi padang. Betul. Itu kembali dan juga beda-beda. Misal kita sama-sama lari 1 jam nih. Ya. Mungkin Mas Yano lebih berat daripada saya. Jangan gitu. Memang betul sih. Ya. Memang betul. Jadi mungkin kalori yang lebih banyak terbakar adalah Mas Yano. Oke. Karena ya tadi bisa disesuaikan dengan si berat badan itu. Jadi itu banyak faktornya ya ternyata. Banyak faktor. Oke, itu dia. Dari Mas Budi di Jaksel. Nah, ini anak Jaksel nih. Biasanya sering nongkrong di coffee shop kalau Jaksel. Nggak tahu. Oke, next question dari @totok112. Boleh gak sih tiap hari lari 10K atau long run gitu biar bisa kejar jumlah kilometer saat ikut event virtual run? Gimana tuh coach? Boleh. Tapi siapa dulu Anda? Apakah Anda sudah sering berlari? Anda siapa? Anda siapa? Jangan tiba-tiba baru belajar lari langsung. Ini kan tema kita kan tadi untuk pelari pemula dulu. Kalau emang untuk pelari pemula disarankan tidak untuk setiap hari berlari. Jadi ada istirahatnya? Ya, kalau dalam dunia kepelatihan tuh ada namanya 3:1. 3 kali latihan, 1 kali istirahat. Oke, diatur lah ya. Karena istirahat itulah bagian penting dari program juga. Oh ya, rest is the important part of program. Iya, betul. Oke, lanjut kalau gitu ke next question. @mdararob. Mana yang perlu diperbaiki terlebih dahulu antara cadence dan stride length? Lumayan teknis nih. Stride length dan cadence. Saya jelasin dulu, cadence itu adalah kecepatan langkah setiap menitnya. Oke. Stride length adalah panjang langkah setiap kita berlari. Wah, ada sampai diukur juga. Betul. Jadi dalam maraton atau dalam berlari, cadence yang aman untuk berlari adalah di atas 170 sampai 180. Itu menurut yang pernah saya baca. Ya. Kalau stride length itu tergantung dari tinggi badan. Jadi semakin dia tinggi pasti stride length akan semakin panjang. Gede. Oke. Jadi yang harus diperbaiki terlebih dahulu adalah untuk menghindari cedera, yang diperbaiki dulu adalah cadence. Cadence dulu. Betul. Jadi gini, cadence dan stride length itu menjadi satu komponen kesatuan. Oke. Kalau mau cadence cepat, berarti harus pendekin langkah. Oke, bukan pendekin kakinya. Jangan. Nggak bisa. Terus? Dan kalau untuk kalau sudah mulai bisa main cadence, oh ya tadi untuk melatih cadence adalah latihan teknik seperti kayak latihan cones kayak gitu-gitu atau pada saat berlari itu harus disetting cadence di atas 175. Jadi main di situ dulu. Jadi nggak usah panjang-panjangin langkah dulu. Teknis nih. Tapi biasanya di aplikasi atau di smartwatch biasanya di smartwatch terbaca per menit BPM dia satuan. Oke. Kalau mau tahu lebih lanjut silakan DM @aulaul ya. Jangan lupa di follow. Ya kan Anda request itu kan tadi. Betul. Tapi jangan dibilang harusnya dong. Iya, saya terlalu hard selling, maaf. Jadi kalau sudah cadence sudah bisa diperbaiki, mulai main ke stride length. Oke. Cadence dulu berarti ya. Cadence dulu. Lanjut. Cepat dulu langkahnya. Pertanyaan berikutnya dari Mas Jundi di Solo ini. Oke, ketika berlari bagaimana cara mengatur nafas? Apakah udara yang dihirup keluar masuk hidung saja atau bisa keluar masuk lewat mulut juga atau masuk hidung keluar mulut? Nah, gimana tuh coach? Kalau ini lebih ke karakteristik setiap pelari beda-beda sih ya. Kalau saya sendiri atau teman-teman yang lain itu saya memberikan untuk menarik nafas dari hidung dan membuang dari mulut. Oke. Supaya pada saat sama kayak kita menarik nafas, membuang. Dan ini dari si diafragma agar tidak ada tekanan. Oke. Jadi pada saat bernafas juga semua ini nih bagian core kita dikencangkan. Jadi jangan ada loss of control. Jadi nggak ke kontrol gitu core-nya pada saat membuang nafas dan saat menarik nafas. Oke. Jadi yang dianjurkan adalah kalau menurut Coach Aul tarik dari hidung, buang dari mulut. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya dari @ruben.allstory. Setelah running session perlu namanya cooling down nggak Kak? Biasanya cooling down-nya apa? Nah, ini sepertinya tadi sudah dijawab sama Coach Aul di awal ya, di benefit. Selain pemanasan atau warming up, tentunya juga perlu pendinginan. Betul. Seperti apa cooling down-nya atau warming up-nya itu adalah bagian dari sesi selanjutnya bersama Coach Aul, karena nanti Coach Aul akan memperagakan bagaimana gerakan-gerakan warming up dan cooling down ditambah teknik lari yang bagus itu seperti apa. Betul. Coach Aul akan berpindah
tempat nanti ya. Pokoknya teman-teman semuanya jangan kemana-mana, simpen pertanyaannya dulu karena nanti kita ada Q&A selanjutnya ya Coach ya. Betul. Akan kita kupas tuntas secara teknik ya di sesi selanjutnya. So stay tune di Athlon Active Run Virtual Workshop. Oke, stay tune. Silakan pindah ke tempat selanjutnya. Ya, masih di Athlon Active Run Virtual Workshop. Oke, kita saat ini sudah menuju ke sesi selanjutnya dan tentunya kita akan melihat Coach Aul akan memperagakan gerakan-gerakan warming up, cooling down dan juga ditambah teknik berlari supaya larimu semakin benar dan tidak salah. Apalagi disalah-salahin orang. Jadi Anda punya alasannya kalau disalahin orang. Ini udah dia ajarin Coach Aul nih tadi di virtual workshopnya Athlon Active Run. Oke, kalau gitu saya mau tanya dulu, Coach Aul nih udah sampai di lokasi ini belum? Kira-kira Coach udah sampai Coach? Halo Mas Yano. Oke. Terdengar? Sudah terdengar Coach Aul? Ya, padahal cuma di sebelah doang. Oke, tadi udah dibahas ya gimana teknik berlari yang benar dan juga apa ya benefit dan do and don'ts-nya. Terutama di do and don'ts. Jadi teman-teman pelari ini sering banyak melupakan warming up dan cooling down. Mungkin Coach Aul boleh jelaskan dulu warming up dan cooling down itu apa dan sebaiknya gerakannya seperti apa. Okay. Silakan Coach Aul, take it over. Terima kasih Mas Yano. Mungkin mau ikut ke sini? Jangan. Oke. Nanti aja belum siap. Terima kasih Mas Yano. Oke. Di sini saya akan menjelaskan warming up dan cooling down dan apa itu bedanya. Warming up itu terdiri dari dua. Yang pertama ada yang statis, yang kedua ada yang dinamis. Sedangkan kalau untuk cooling down hanya ada yang statis atau diam. Oke, dicatat dulu tuh ya. Betul. Beda. Jadi harus dibedain nih, jangan sampai kebalik. Malah yang nanti cooling down malah jadi dinamis. Karena pada saat pendinginan itu otot nggak boleh aktif lagi. Karena pada saat melakukan gerakan dinamis, otot akan kembali aktif kembali. Oke, mungkin langsung aja untuk boleh, yang pertama. Silakan langsung diperagakan. Saya jelaskan warming up untuk gerakan yang statis terlebih dahulu. Boleh. Karena kan kita banyak bagian lower. Jadi kita untuk men-stretch bagian hips dulu. Posisinya buka kaki selebar-lebarnya, kedua tangan di atas lutut. Ini di stretch, didorong. Harus sampai berasa gitu ya? Iya, dan posisi siku jangan ditekuk. Diluruskan agar si hips ini terdorong dengan baik. Untuk yang pertama, nanti teman-teman akan merasakan pada bagian paha bagian dalam. Didorong kira-kira dihitung 10 sampai 15 detik per gerakan. Seperti itu ya Coach. Ya. Jadi harus sampai berasa di bagian mana tadi? Bagian hips dalam. Paha bagian dalam. Biar manfaatnya berasa gitu ya. Betul. Sudah. Untuk gerakan yang selanjutnya, ceritanya udah berasa kita tuh. akan stretch bagian quadricep atau paha bagian depan. Posisinya
lutut depan ditekuk, lutut belakang didekatkan dengan lantai dan kaki belakang dijinjitkan. Lalu kedua tangan didorong ke atas, tahan. Ini akan yang terasa adalah bagian quadricep atau paha bagian depan. Ini quadricep dan paha belakang ini quadricep. Ditahan. Jangan lupa kanan dan kiri. Ini hanya contoh, jadi hanya satu sisi saja Mas Yano. Lalu yang kedua, bagian hamstring dan bagian glutes. Posisinya satu kaki ditaruh di depan, posisi lututnya diluruskan dan tekan ke bawah. Oke, jaraknya jangan terlalu jauh. Cukup kira-kira satu kaki di depan. Tekan ke bawah. Ini akan terasa adalah bagian hamstring dan bagian glutes. Oke. Dan selanjutnya kita akan stretch bagian ankle. Ini masih yang statis ya. Oke. Naik dan turun. Stretch, tahan, turun. Naik, turun. Naik, turun. Berasanya di bagian mana tuh Coach? Itu bagian ankle. Bagian ankle harus berasa ya? Kena ankle dan kena bagian betis atau calf. Siap. Lanjut lagi. Langsung itu yang masuk statis. yang Dinamis. Berarti pertama statis dulu ya? Statis dulu. Oke. Sebenarnya banyak. Tapi intinya seperti itu, gerakannya harus statis. Oke. Karena pada saat berlari banyak gerakan bagian tubuh bawah yang digerakkan. Siap. Masuk ke gerakan dinamis atau bergerak. Posisi ini untuk mengaktifkan otot-otot hamstring. Tangan direntangkan, angkat paha ke depan, buang ke belakang. Sorry. Nggak apa-apa. Licin. Angkat ke depan, buang ke belakang. Angkat kembali, buang ke belakang. Jangan lupa lakukan kanan dan kiri. Oke. Lalu yang selanjutnya hampir sama seperti gerakan statis, tapi ini harus didorong. Itu biasanya berasa sampai pinggang-pinggang gitu nggak sih? Betul. Oh. Lalu selanjutnya aktifkan otot glutes dan hips lagi. Dorong ke depan, bergerak, naik dan turun. Ini masih yang masuk dinamis ya. Kanan dan kiri. Saya kasih contoh deh kanan kirinya. Biar nggak cuman diomongin doang ya. Betul. Tadi itu untuk menaikkan si ototnya. Sekarang ada juga warming up untuk yang meningkatkan si jantungnya. Jadi detak jantung juga harus dinaikin pada saat sebelum berlari. Jangan sampai pada saat berlari kondisi detak jantungnya belum sampai ke batas yang harus ditentukan. Jadi denyut nadi awal itu adalah di bawah 120. Hitungannya adalah per 6 detik. Kalau di jam itu biasanya ada. Dan kita harus meningkatkan di atas 120. Untuk yang pertama, kita melakukan gerakan lari di tempat. Oke. Gak usah kenceng-kenceng ya? Angkling. Iya. Gak usah kenceng-kenceng. Gak usah kenceng-kenceng, jangan nanti maju ke depan dia. Lalu yang kedua, kicking. Ini namanya running ABC, banyak gerak-gerakannya. Gerakan yang terakhir, butt kick. Tapi itu secara otomatis heart rate naik juga tuh ya Coach ya? Betul, itu tadi makanya fungsinya untuk meningkatkan si detak jantung. Oke, langsung masuk ke running teknik. Oke. Nah, ini biasa yang tadi kita sudah jelaskan. Tadi sempat disinggung kayaknya nggak boleh landingnya pakai tumit. Betul. Jadi landing yang bagus kayak gimana? Silakan. Boleh saya kasih contoh untuk gerakan yang kurang efisien dulu? Boleh, gerakan yang salah dulu. Kebanyakan pelari berlari seperti ini. Nggak kebanyakan, tapi ada pelari yang lari menggunakan tumit. Oke. Yang mengakibatkan si tubuhnya menjadi ke belakang pada saat berlari. Karena apa? Tadi jangan terlalu memanjangkan langkah dulu untuk para pelari pemula. Penyebabnya tadi itu, terlalu memanjangkan langkah akhirnya badan ke belakang, terus juga si pinggang tidak terdorong yang akhirnya menjadi heel strike. Oke. Solusinya adalah memendekkan langkah terlebih dahulu. Jadi kayak lari jogging. Istilahnya kalau lari kelinci. Marmut, kecil-kecil dulu. Kalau bahasa anak larinya lari timik-timik gitu ya? Lari timik-timik. Tipis-tipis gitu. Jadi, lari yang benar itulah kan ada pull and push. Pada saat pull, kaki kanan pull, kaki yang kiri itu push ke depan. Dan ini berotasi terus seperti itu. Nah, agar teman-teman bisa berlari dengan seperti itu harus dilakukan latihan teknik. Ya tadi saya bilang harus ada orang yang melihat dan harus ada orang yang memberikan advice dengan baik untuk lari
teknik ini. Jadi nggak seperti Coach Aul. salah satunya saya. Oke, lanjut Coach. Gimana lagi? Ya tadi yang salah udah dibenerin tuh gerakannya. Betul, iya. Oke. Dan ayunan tangan. Oh, ternyata penting ya? Betul, ayunan tangan jangan sampai kita Oke. lari kaki kanan, tangan kanan di depan. Jangan sampai kayak robot. Jadi tangan juga harus berlawanan arah dengan kaki. Misal tangan kanan, kaki kiri. Ayunan harus lurus ke depan atau boleh? Kadang-kadang biasanya saya suka nemunya tuh nyilang. Iya, itu memang ada yang nyilang, ada yang begini. Yang disarankan? Yang disarankan adalah posisi siku ditekuk 90 derajat. Oke. Kalau saya bilang nih, dagu, kantong, dagu, kantong. Jadi tangan kena dagu, yang kirinya kena kantong. Oh, Patokannya itu. Oke, itu ayunan tangan ya. Betul. Biasanya kalau udah capek kaki, biasanya ayunan tangan bisa membantu. Betul. Katanya gitu. Bener gak sih? Betul, bisa distimulus dengan pegang sesuatu di tangan. Oh, gitu. Contoh kayak misalnya pegang botol minum kecil. Oh ya, siap seperti itu. Untuk memancing agar tangan bisa aktif bergerak. Oke. Lanjut Coach. Tadi apa? Kayak mau ke bahu tadi tuh. Iya. Gimana? Bahunya jangan diputar. Oh, itu malah salah ya? Salah. Bukan salah, enggak Itu efisien. bukan mau lari, itu mau tamasya ya? Jangan bilang gerakan salah. Oh, jangan Ya. Oke, oke. Jadi pada saat berlari jangan badannya memutar seperti ini. Oke. Karena posisi badan harus lurus ke depan dan juga pergerakan dari bahu. Sorry, bukan dari bahu, dari siku. Bukan dari bahu. Jadi ini bahunya jangan naik turun, jangan naik turun. Ini akan memperhambat gerakan lari kita. Oke. Jadi sikunya yang digerakkan. Oke, yang terakhir. Lanjut. Posisi badan harus lean ke arah atas. Nah. Jadi si tubuh ini harus ke arah depan, jangan larinya seperti ini. Mungkin banyak orang yang cuman easy run is okay, tapi kalau untuk mau bicara efisien ya tadi badan harus condong atau harus lean ke depan. Biasanya penyakit awal-awal bongkok. Bongkok, mungkin itu karena kebanyakan duduk di meja kerja. Di depan laptop begini. Oh iya, berarti harus itu juga nggak ya biasanya kalau di sosial media bilang jangan kebanyakan duduk, kan harus ada seling berdiri. Iya betul, gitu. karena pada saat di depan meja kantor itu juga harus sering stretching, kira-kira 1 jam sampai 1,5 jam. Oke. Agar tubuh nggak terlalu terbiasa dengan seperti ini. Buat teman-teman kantoran diperhatikan. Lanjut Coach. Tadi udah dikasih lihat tubuh tuh harus lean ke depan gitu. Iya. Pandangan harus kemana nih? Apakah pandangan harus ke depan atau pandangan harus bisa ngeliat kiri kanan? Siapa tahu ada Kameramen, fotografer. Oh iya, ya, itu biasanya buat yang teman-teman konten ya. Atau memang mau cari sarapan, ada tukang bubur malah belok ke tukang bubur. Oke, secara Gimana? pandangan itu harus ke depan bawah. Lihat sekitar, jangan sampai kita lari ke depan tapi nggak ngeliat ke bawah. Jadi benar-benar pandangan dibuka luas. Oke. Jadi depan tapi ya sambil ngeliat sekitar gitu. Betul. Ya. Kalau fotografer di depan kan bisa Oh iya. Jadi bisa langsung lihat, oh foto saya bagus, tebus fotonya. beli. Oke. Nah terus masalah landing tadi nih, tumit. Tadi di highlight lagi, gue mau highlight lagi nih ya. Iya. Jadi harusnya landingnya yang benar di mana tuh Coach? Yang benar itu lebih ke middle dan kaki depan atau forefoot. Oke. Jadi hindarkan untuk menyentuh tumit seperti ini. Agar terhindar dari cedera bagian belakang nih. Karena kebanyakan yang lari menggunakan tumit, ya penyakitnya berada di belakang sini. Ditambah lagi dengan kekuatan atau otot lower body-nya kurang. Padahal landingnya tumit tapi bisa sampai ke punggung-punggung ya? Iya, karena kan ini ada hentakan dan ini membuat dari calf ke bagian hamstring, ke glutes, sampai ke lower back. Anda ingin usia Anda panjang dengan sehat berolahraga kan? Ikutin saran Coach Saul. Jangan sampai olahraga malah menyiksa teman-teman di rumah. Iya, seperti itu. Nah, itu tadi soal running teknik dan form ya. Iya. Oke, tadi lanjut udah selesai lari, apakah kita langsung bisa sarapan lontong sayur atau gimana? Oh iya, jadi gini, Gimana pada tuh, saat Coach? berlari itu kan memang energi kita banyak yang terbuang atau yang sudah dipakai. Betul. Dan cara untuk mengembalikannya lagi, usahakan makan yang sehat. Ya, protein kayak misalnya yang ringan-ringan kayak pisang. Terus juga pokoknya hindari makanan yang bergoreng-gorengan. Ya, itu dia kenapa kalau kita habis ikut acara lari biasanya ya dikasih refreshmentnya itu buah pisang. Betul. Karena itu bisa mengembalikan tenaga lagi. Betul. Oke. Kalau minum gimana minum? Kalau Tadi minum di highlight lagi.
minum wajib tadi yang saya bilang. Pada saat berlari usahakan setiap 15 menit atau setiap 3 kilo kita harus hidrasi. Karena yang pada saat berlari kita keluar dalam tubuh itu adalah air. Dan cairan tersebut harus digantikan dengan air. Apapun itu, mau isotonik, mau air mineral. Makanya semakin kesini tuh kalau gue sendiri gitu ya, lari tuh pasti selalu bawa botol minum. Betul. Apalagi botol minum banyak macamnya sekarang ya. Ya walaupun minum hanya sebatas membasahi tenggorokan saja, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Iya. Tapi kalau jangan sampai minum kenyang. Pada saat lari 10 kilo tapi baru 2 kilo udah habis tuh air. Itu tidak disarankan? Tidak disarankan. Jadi secukupnya aja? Iya. Nah lanjut, kalau udah saya lari, apakah sudah selesai? Udah selesai aja gitu? Ingat, ada cooling down. Jangan lupa untuk cooling down yang tadi saya bilang. Sudah. Cooling down itu gerakannya statis. Ya hampir sama kayak tadi pemanasan. Oke, mungkin boleh di-review lagi sedikit ya. Boleh. Biasanya kalau untuk cooling down itu lebih panjang. Gerakannya lebih banyak ya? Iya. Nafas diatur, buang, terus juga stres, kedua tangan disatukan dan dorong. Dorong ke samping, kanan dan kiri. Ini dorongnya sampai semaksimal, jangan sampai ke bawah. Ya jangan, Pak. Tiba-tiba copot aja, Pak. Iya. Oke. Semua gerakan statis. Dorong ke depan, posisi lututnya lurus, ini yang akan kena adalah bagian hamstring. Sebenarnya variatif gerakannya banyak. Mungkin yang teman-teman bisa hafalkan bagian ototnya aja. Jadi biar nggak bingung. Misalnya dari mana nih? Usahakan secara struktur dari atas sampai bawah. Kayak tadi kan tangan. Berurutan ya? Berurutan. Ini saya kasih intinya, sebelum masih banyak tangan, kanan dan kiri, dorong. Terus juga masih balik lagi ke gerakan yang awal tadi, kanan dan kiri. Gerakan warming up tadi buat cooling down juga sama ya, statis ya? Yang tadi kan di warming up itu ada gerakan yang statis. Oke, lanjut abis itu. Gerakan yang tadi masih sama, dorong ke depan, lebih deep lagi. Dorong ke atas. Oke, cukup. Sembari di highlight, berarti pendinginan itu manfaatnya adalah untuk menghindari cedera. Karena pada saat berlari otot itu kan lelah. Dan itu otot harus dikembalikan ke posisi awal lagi. Jangan sampai yang terjadi ketika tidak warming up ya, laktat akan ngumpul dan terjadi cedera ya karena nggak melakukan cooling down. Seperti itu kurang lebih ya. Dan gerakan yang terakhir seperti apa itu, Coach? Gerakan yang terakhir ini paling saya suka. Menyium lutut. Ya ampun, ini kayak ngeledek saya loh. Iya. Jadi temukan dada kita dengan lutut. Lutut. Jadi gini, semakin fleksibilitas kita tinggi, tingkat cedera akan sangat rendah. Itu ada latihannya juga ya? Ada. Salah satunya adalah yoga. Mungkin pernah ikut yoga bareng-bareng mama-mama? Belum, Pak. Belum. Makanya saya kurang banyak teman mama-mama. Saya banyak. Iya, tapi gak pernah ikut. Oke, tadi gerakan terakhir seperti ini, stretch. Lalu kaki crossing, peluk lagi. Dekatkan dadanya ke lutut, tukar sisi kaki. Dipeluk tapi jangan keterusan ya. Nanti sayang. Gimana sih? Lalu tarik nafas panjang. Tarik dari hidung, buang dari mulut. Udah boleh sarapan? Sudah boleh sarapan dengan sarapan yang diingetin sehat dan baik. Baru pengen makan lontong sayur. Ya boleh sih sekali-sekali. Boleh kalau setiap hari Minggu ya nggak masalah lah. Jadi kan hari kan ada 7 nih, Senin, Selasa sampai Minggu. Ya cheating day di weekend lah, nggak masalah. Nggak masalah ya, cuma jangan cheating day terus Anda. Tidak berfaedah. Betul. Kalau gitu sembari kita menunggu Coach Aul kembali ke sini, karena kayaknya teman-teman udah makin banyak rasa penasarannya makin tinggi dan kayak kalau kita lihat nih pertanyaan semakin banyak ini Coach. Jadi boleh silakan Coach Aul kembali ke sini ya untuk kita ngobrol-ngobrol sambil bahas pertanyaan yang akan ditanyakan. Sudah berasa stretchingnya tadi ya? Lebih fresh. Itu tadi dia manfaatnya. Terasa dingin tapi ketika saya melakukan gerakan di sana makin dingin. Bukan, enggak. Lebih panas tubuhnya. Lebih. Tapi semakin sehat. Makin sehat. Jadi sebenarnya manfaat gerakan-gerakan tadi itu untuk apa tuh Coach Aul? Jadi untuk meminimalisir cedera pada tubuh kita. Fungsinya itu untuk mempersiapkan tubuh kita tuh pada saat warming up ya. Mempersiapkan tubuh kita sebelum kita berlari. Jadi jangan sampai nih mesin baru
turun baru dikeluarin motor terus tiba-tiba langsung dibawa ngebut. Berebet yang ada. Panasin dulu motornya. Oh iya. Iya. Analoginya seperti itu. Oke. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi teman-teman sekarang sudah mulai tercerahkan, tampaknya sudah mulai senyum-senyum sendiri di depan kamera nonton virtual workshop kita pada hari ini. Semoga ini kan juga masih periodenya Athlon Virtual Run nih, ya kan? Kayaknya besoknya kalau teman-teman mau lari, Coach Out sudah mengingatkan, ya kan? Betul. Jadikan warm up dan cooling down itu sebagai program. Oh gitu? Betul. Salah satu program dalam list hari itu. Contoh misalnya kayak hari ini 10 kilo. Nah itu harus warm up sama cool down-nya harus jadi kewajiban. Jangan sampai ditinggalin. Oke. Secara durasi. Nah, gak mungkin kan dia warming up. Aduh kepanasan nih. Udah gak lari. Gitu kan. Gini. Warm up itu variatif ya. 5-8 menit itu cukup. Cukup. Jadi kalau untuk cool down-nya? Cool down ya sama ya? Seperti warm up. Oke, jadi intinya sempatkan. Nggak perlu lama-lama tapi kualitas, berkualitas. Oh, oke. Jangan kayak warm up gini terus gini doang malah jadi kayak bukan warm up. Iya. Jadi yang penting sebentar tapi berkualitas. Betul. Oke, itu dia tadi gerakan-gerakan yang sudah dicontohkan termasuk running teknik juga biar larinya tidak salah dan kalau orang salah-salahin ini sudah benar kok, sudah nonton virtual workshopnya Athlon Active. Kalau masih disalahin suruh hubungi saya. Gitu. Siap di backup. Sudah kenal orang dalam nih hari ini. Oke, kalau gitu kita langsung aja bahas Q&A ini. Teman-teman banyak yang mulai nanya nih Coach. Dan ini sepertinya pertanyaannya memang semakin teknis karena tadi sudah dicontohkan gerakan-gerakannya. Pertama kita akan lihat dari Instagram dulu nih ya, dari @fish_Fisharun ya itu kali ya. Mungkin ya. Iya mungkin. Posisi lari yang benar condong ke depan apa tegap ya? Posisi lari yang benar itu condong ke depan atau tegap? Yang tadi sudah contohkan. Badan sedikit agak condong ke depan. Bukan berarti kita kayak sprinter ya. Tapi mengusahakan si badan ini condong ke depan. Oke. Jadi posisi berat badan berada di depan. Jangan berat badan menumpuk pada bagian kaki tumit. Nah yang tadi saya bilang, kalau kita berlari menggunakan kaki depan ataupun middle, itu otomatis tubuh kita akan condong ke depan. Tubuh kita ini punya center of gravity. Jadi center of gravity itu letaknya ada di perut. Jadi jatuhkan kaki kita itu sejajar dengan perut. Jadi jangan sampai perut kita berada di belakang langkah kita. Ini yang menyebabkan kita berlari jadi terhambat atau menjadi tegap bahkan ke belakang. Ini center of gravity yang kalau teman-teman taunya adalah core. Iya betul. Ini core kita berada di tengah sini nih. Oke, jadi itu adalah pusatnya tubuh. Betul. Oke, lanjut ini dari Zoom dari Dehas di Pekanbaru. Selamat malam Pekanbaru. Apakah ada posisi lutut dan posisi jatuhnya telapak yang benar untuk long run dan short run? Posisi lutut dan posisi jatuhnya telapak. Iya, tadi baru saya bilang posisi jatuhnya kaki atau lutut berada di center of gravity kita. Berada di sejajar dengan si pusar ke bawah ini. Jadi kalau kita lagi lari nih, kaki jatuhnya berada di bawah perut. Sejajar gitu ya? Iya sejajar. Berada di center of gravity. Itu dia tadi sudah diulang ya. Pertanyaan berikutnya dari Zoom dari Ciater, ini namanya dengan Noval. Bagaimana cara pemulihan cedera posterior shin splints? Oh ini kayaknya sudah kena nih. Sudah kena. Gue juga pernah kena shin splints. Betul. Nah, kalau gue pemulihannya adalah langsung dibawa ke fisio. Betul. Saya kasih tahu penyebabnya apa dulu ya. Ya boleh. Nih, biasanya tadi penyebab shin splint adalah terlalu jauh berlari. Astaga. Yang tadi pelari pemula tiba-tiba langsung jauh. Tiba-tiba langsung lari. Ini biasanya racun-racun komunitas. Udahlah daftar full maraton aja. Betul. Nggak menikmati proses larinya. Jadi tiba-tiba langsung jauh aja jaraknya. Nggak boleh. Ya itu salah satu penyebabnya ya. Mungkin bisa banyak lagi penyebabnya karena tadi ototnya kurang si otot kakinya. Dan ini cara pemulihannya sangat mudah. Gimana? Stop lari dulu selama 1-2 minggu. Nggak masalah? Nggak masalah. Kalau teman-teman bilang, kok udah nggak kelihatan lari? Bentar lah istirahat dulu. Betul. Mau nyari apa sih lari terus? Jadi kalau kata fisio, emang ini harus dibawa ke fisio. Jadi pada saat kena shin splint itu yang harus di stop adalah larinya. Karena itu terlalu banyak tekanan pada bagian tulang tibialis ini. Terlalu over ya? Over. Jadi ya memang salah satu caranya kalau memang mau sembuhnya dengan optimal ya dibawa ke fisioterapi ya. Ada ahlinya. Jadi ya lebih baik disarankan untuk
Yang paling cepat adalah stop lari dulu. Stop lari dulu. Atau kurangi jarak larinya. Atau kurangi intensitas. Yang tadinya lari mungkin bisa jalan dulu di treadmill atau jalan kayak brisk walk kayak gitulah. Oke. Tapi kalau misalkan udah sembuh ya udah nggak apa-apa lanjut. Iya. Oke. Tapi lebih saran saya untuk diinikan ke ahlinya. Oke, lanjut. Dari pertanyaan Zoom juga nih ada Fatoni di Palembang. Terkait pace, apakah ada kategori pace normal, pace normal, slow itu berapa ya untuk recreational runner kayak saya di usia 44 tahun ini untuk jarak 5 kilo, 10 kilo, dan 21 kilo misalnya. Oke, jadi gini, setiap orang itu punya tingkat maksimal heart rate masing-masing. Dan itu menurut teori yang sudah ada itu 220 dikurang umur. Itu. Coba Mas Yano boleh hitung 220 dikurang 44 berapa? 220 kurang 44 sekitar 11 kurang 4 176. Benar ya? Gimana sih? Anggaplah segitu. Ya taruhlah segitulah. Berarti itu adalah denyut matematika saya tidak bagus. Denyut nadi maksimalnya 176. Oke, taruhlah segitu ya. Taruhlah segitu. Dan jika ingin tahu recreational slow pace-nya itu berapa, tinggal dibagi ke 80% dari 80%. Tadi 176. Oke. Kira-kira itu main di 140-an. Oh. Nah ini kan bicara pace ya. Karena kita pace nggak tahu nih teman-teman itu pelatihnya siapa, larinya seberapa. Karena pada saat lari dikatakan itu pace-nya lari pelan atau cepat. Kalau untuk saya tentukan dari heart rate. Semakin tinggi heart rate itu berarti semakin tinggi si pace-nya. Oh, kalau pengalaman gue gini nih. Misalkan kita mau tahu pace slow kita berapa. Iya. Biasanya kita lari bisa santai sambil ngobrol. Betul, sambil pengen ngobrol. Gibah. Enggak dong, pengen ngobrol aja udah cukup. Iya. Oke, lanjut. Itu dia tadi ya. Untuk dari Makassar nih. Waduh. Arnoldio. Wah, ini lewat Zoom ya. Bagaimana pendapat Coach Aul mengenai barefoot running yang katanya bisa memperbaiki postur lari secara natural? Iya, memang ada sebenarnya sih saya baca dari memang ada tapi itu juga ya. Untuk pemula usahakan lari barefoot di rumput. Oh gitu. Untuk memancing stimulus otot kakinya. Oke. Dan ya itu tadi secara natural, yang dimaksud dengan secara natural adalah kaki bisa menyentuh kaki bagian depan itu tanpa disadari. Kalau pakai sepatu dia akan ada halangan pada bagian tumitnya. Oh. Tapi enakan mau lari pakai sepatu kalau saya sih. Betul, karena ya ini juga barefoot kan banyak juga nih pelari-pelari barefoot mungkin yang pakai sendal. Ada, sekarang kan ada tuh ya sendal-sendal yang memang udah pakai sendal kayaknya kayak nggak berasa pakai apa-apa gitu kan. Oke, lanjut lagi kalau gitu. Ini dari Bekasi nih ada Kevin, malam coach. Oke, untuk konsumsi air minum ketika melaksanakan long run, apakah harus menurunkan heart rate atau bisa langsung saja ketika berlari? Terima kasih. Ini udah selamat malam, terima kasih. Bagus, sopan. Oke, untuk pada saat long run untuk konsumsi minum ya ini kan kita berlatih ya berarti harus minum. Kalau bisa memang sambil berlari is oke, nggak apa-apa. Jangan sampai pada saat berlari malah minumnya berantakan. Kalau emang udah terlatih biasanya bisa sambil berlari. Oke. Dengan botol minum yang proper. Contoh kayak misalnya yang bisa digigit tinggal pencet dia keluar air. Itu sangat mengurangi resiko untuk keluarnya air kemana-mana dibanding dengan kita minum di botol minum. Oke, itu dia. Ya kalau gitu mau cari botol minum seperti apa? Cari sendiri. Sendiri. Ada di e-commerce terdekat Anda. Oke, lanjut. Kalau gitu ini dari Osi Jaktim ya. Jaktim. Coach, kalau program lari untuk full maraton baiknya dipersiapkan berapa bulan sebelum tanggal race? Nah ini. Gimana? Ini variatif. Tergantung. Biasanya kalau pelari awal itu targetnya untuk FM bisa finish strong. Finish strong dulu. Merendahnya gitu. Betul. Itu paling cepat. Ini berarti paling mepet lah ya. 6 bulan. 6 bulan. Itu paling mepet untuk pemula. Paling mepet 6 bulan pemula. Dan hanya bisa finish. Belum ada target waktu. Dia bisa konsisten lari selama seminggu. Dia bisa ngumpulin berapa mileage. Itu juga udah bagus ya. Betul. Yang penting kita inginnya kan semua bisa menyelesaikan jarak tertentu. Tapi juga dengan perasaan yang seneng dan tidak ada cedera. Iya. Apalagi coachnya juga bangga nanti. Itu kan harapan Anda. Dan kalau yang udah punya program itu bahkan bisa lebih intens lagi dengan intensitas yang udah mulai masuk ke targetnya.
Oke. Jadi ya paling singkat sih sama 6 bulan. 6 tapi bulan. sudah masuk ke target. Karena dia kan sebelumnya udah masuk ke latihan. Jadi kalau latihan tuh ada program umum, program khusus. Oke. Di mana program umum itu ya di mana harus menguatkan endurance, menguatkan Ototnya juga otot ya. juga. Kalau udah program khusus berarti kita udah masuk ke targetnya. Contoh misal FM dia mau main PES di Oke. 600. Nah, kita berlatih tuh gimana caranya untuk meningkatkan VO2 max, meningkatkan Banyak ya? endurance, banyak. Jadi mau tahu lebih lanjut hubungin Coach Al. Oke. Mention saya. Lanjut. DM saya. Follow dulu tapi. Lanjut, ini pertanyaan terakhir nih dari Eki Yuda _ dari IG nih. Teknik lari 10 kilo dalam 10 menit bagaimana Coach? Waduh, ini kayaknya Mas ini sangat terinspirasi sekali dengan rekor dunia. Mungkin ini yang kemarin lari 21 kilo 1 jam kali. Ini kita yang mau menemukan diangkat oknum ya. Menjadi suhu sama Agus Prayogo. Mas Agus Prayogo sampai sungkem. Iya. Itu ada emang tekniknya. Rekor dunia aja 26. Kipruto dari Kenya. Nggak apa-apa, kita menghargai Gak kita. apa-apa. Kita Teknik respect. lari 10 km dalam 10 menit. Ya. Kita respect sama Mas Eki. Ya, ini terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan yang nggak ada jawabannya sih. Tapi mudah-mudahan dengan latihan rutin dan terprogram dengan saran-saran Coach Aul tadi, mudah-mudahan nanti bisa ya. Mungkin bisa. Mudah-mudahan, kita nggak tahu. Karena 10 km ini berarti kan 1 menit per kilometer. iya. Ini motor aja kalah, Mas. Mungkin Usain Bolt bisa dengan lari secepat itu ya. Gila. Ini respect. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya, tapi jawabannya belum ada. Baiklah. Oke. Pertanyaan semua sudah kita bahas, Coach. Tapi yang pertanyaan terakhir memang sangat sulit. Jadi kita masih mencari tahu Mas ini. Apa mau kita terusin? Jangan. Jangan. Nggak selesai sehari. Oke, kalau gitu Udah pada nungguin soalnya. ini tampaknya kita sudah mendekati penghujung acara. Iya. Ya, dan dipersiapkan teman-teman yang bergabung via Zoom untuk foto bareng ya. Kita biasa foto bareng ya. Silakan kameranya dibuka, kameranya dikasih lihat, nanti teman-teman kru akan mengcapture nanti ya. Oke. Silakan hadap ke kamera semuanya ya, pasang senyum yang terbaik ya. Pasang pose yang terbaik. Ya, kita gayanya gimana nih? Begini. Teman-teman juga jangan lupa capture, mention Kayak- kita berdua dan mention Atalon. Atalon.id ya. Nanti jangan lupa diabadikan di medsos-medsos masing-masing ya. Iya. Oke, sudah siap semuanya ya. Silakan tim standby. Kita pose gimana? Kayak pose korporat. gini apa? Hah? Oh jangan. Kayak mau pemilu. Gimana? Ya benar. Oke, siap ya. Kita hitung. 1, 2. Oke. Ada lagi? Udah cukup? Cukup. Gimana? Cukup? Oh, sekali lagi. Sekali lagi. Oke, berarti harus beda gaya nih. Harus beda gaya gimana? Alah, gimana sih? Gaya-gaya anak-anak lari. Ini tuh kita gimana sih? pinggirin dulu kali ya. Pinggirin dulu. Gaya anak-anak lari itu gimana sih? Gaya anak lari biasanya begini. Ini gaya bapak-bapak ya. Ya bapak itu, Pak. Gini deh. Siap, tahan. Tahan dulu. Tahan sampai besok asar ya, oke? Siap. Oke. Ya, kembali ke mic-nya lagi. Oke. Ya udah, kalau gitu terima kasih banyak Coach Aul tadi atas pencerahan-pencerahannya banyak banget yang sudah diberikan. Semoga teman-teman yang ikut Atalon Active Virtual Run ini semakin semangat menjalani virtual run-nya ya. Bisa memperbaiki teknik larinya dengan apa yang sudah dijelaskan. Kalau memang kurang, silakan. Oh, apaan? Silakan aja. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak teman-teman yang telah bergabung via Zoom atau via Instagram untuk mengikuti Atalon Active Run Virtual Workshop pada kesempatan kali ini tentang larimu benar atau salah. Betul. Tadi sudah dibenarkan oleh Coach Aul ya. Terima kasih Coach Aul yang mau sharing-sharing di sini tadi. Sama-sama, Mas. Meluangkan Terima kasih. waktunya dan kesibukannya semoga semakin sehat dan semakin sukses. Dan juga teman-teman semuanya semakin sehat dan semakin sukses ya. Dan 2 minggu lagi tanggal 19 gue akan kembali tentunya dengan bintang tamu yang berbeda. Oh, bukan gue lagi nih? Enggak, Anda cuma nyata 1 kali aja cukup. Oke. Iya. Itu sama Coach Andi Sugianto. Nah, akan ngebahas apa sih? Nanti aja lah, ditunggu di Instagramnya @atalon.id yang akan diumumkan ya. Pokoknya nanti akan ngebahas topiknya yang nggak kalah seru dan tentunya ini penting sekali untuk teman-teman biar menunjang performa larinya ya. Masih nyambung ya sama materi hari Oh ini masih nyambung. Tadi soalnya udah sempat disinggung-singgung juga tuh Iya. soal yoga. Pokoknya udah kayak gitulah pokoknya cluenya. Pokoknya nanti informasi lebih lanjut silakan disimak di Instagramnya @atalon.id. Dan semangat terus buat teman-teman yang ikut Atalon Active Active Run. Virtual Run ya. Semangat.
dan sampai ketemu 2 minggu lagi. Oke, terima kasih Coach Aul. Terima kasih Mas Eno. Terima kasih juga buat teman-teman Terima kasih semuanya. teman-teman See semua. you at next virtual workshop at Atalon Active Run. Thank you teman-teman semuanya. Bye bye.